Jessica, maaf mengganggu waktunya. Di sini kami ingin mewawancarai kakak. Apakah kakak berkenan? Oke. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Nama saya Nita Ervida, biasanya dipanggil Nita. Mulai ke sesi wawancaranya aja Ya, ya, Kak. boleh. Kapan usahanya kakak ini berdiri? Kalau dari usaha itu udah dari tahun 2017. Dari aku lulus SMA, itu kan ada apa ya kayak iseng gitu kan. Karena disuruh sama temennya aku suruh bikin buket. Nah, itu akhirnya banyak yang order. Dari situ dilanjutin. Cuma pas dulu itu di Jogja. Di Jogja kurang lebih 3 tahun, terus habis itu kesini lagi. Terus mengapa memilih usaha buket ini? Kalau memilih itu sebenarnya nggak milih ya, karena ini kan pertama kayak kondisional aja karena disuruh. Terus teman-teman deket itu pada tahu oh kalau mau bikin buket itu ke Nita. Jadinya dari situ ya udah pada pesen, cuma baru yang orang terdekat. Jadi lama kelamaan itu kayak semisal ada orang yang butuh, entah itu orang asing atau orang deket kayak gitu, pasti larinya ke Knit Arts. Jadi dari situ ya udah dilanjutin aja daripada maksudnya harus berhenti ya. Walaupun pas itu aku kan kerja, tetap disambi sih. Terus Jadi tetap betul. berapa modal yang dibutuhkan untuk membangun usaha buket ini? Kalau untuk dari modal nominalnya nggak ada ya, karena dulu kan masih anak kos masih anak sekolah. Jadi sistemnya minjem uang saku dulu buat bikin, misal ada orderan 1 atau 2 buket, kita minjem uang saku. Nanti kalau semisal udah bayar buketnya ya, udah dapat penghasilan, kita balikin modalnya dari situ. Modal yang sedikit-sedikit, kalau misal ya bikin buket satu itu kan ada modalnya berapa kayak gitu, terus dikumpulin dari situ, baru kekumpul modal yang gede gitu sih. Kalau untuk nominal pastinya itu nggak ada ya. Cuma kalau semisal ini kan udah bangun toko, itu kalau semisal modal untuk buka tokonya, kalau dulu kan online ya. Jadi kalau semisal pesen itu lewat WA, lewat IG. Kalau sekarang bisa lewat toko, itu untuk modalnya kisaran sampai 15 sih. 15 juta. Mengapa usahanya berlokasi di sini ya, Kak? Di lokasinya di Purbalingga ya. Di Purbalingga. Yang pertama karena emang tempat tinggalnya aku itu di Purbalingga. Walaupun dulu sempet jualan juga di Jogja, tapi karena udah pulang lagi ya, udah pulang sekolah, jadi dilanjutin di Purbalingga sih. Berapa produk yang dihasilkan dalam seminggu? Dalam seminggu. Ya, Kalau dalam seminggu itu kurang lebih mau per minggu apa per bulan? per bulan Per boleh. bulan nggak apa-apa ya. Kalau per bulan itu kalau lagi rame banget, kalau semisal ada acara wisuda, acara mungkin engagement gitu kan ya, lamaran dan lain sebagainya, bisa sampai 150-an buket. Itu per bulan. Sebulan kalau lagi rame. Kalau lagi nggak rame mungkin bisa 50-an buket sih ya, 50-an. Apa saja kendala yang dialami selama menekuni bidang usaha ini, Kak? Kalau untuk kendala yang pertama teknologi ya. Teknologi itu kan semakin kesini kan makin harus diikuti ya, nggak cuma jualan lewat WA dan lain sebagainya. Udah kayak gitu, mau nggak mau kita harus ngikutin teknologi yang ada. Dan kendalanya itu kayak melawan rasa malasnya gimana nih buat belajar konten, apalagi zaman sekarang kan kontennya udah berbentuk video semua kan, udah bukan ngepost foto lagi tapi udah video. Nah di situ sih kendalanya, kayak ayo dong belajar bikin video yang menarik, video yang nantinya tuh bakal datengin customer ya, kayak gitu sih. Kendalanya di teknologi sama rasa rasa malas gitu sih. Nah, berapa produk yang berhasil terjual dalam kurun waktu sebulan? Sebulan ya. Tadi berarti kalau sebulan kalau lagi rame
150-an kurang lebih ya, kurang bisa lebih. Terus kalau semisal lagi sepi itu bisa 50-an sih, kurang lebih segitu. Terus berapa omset yang didapat dalam sebulan? Omset ya, kalau semisal berarti laba bersihnya ya, laba bersihnya kalau lagi rame itu bisa sampai 3, tapi kalau lagi biasa kayak gitu paling 1 sih, 1 juta. Terus lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk itu berapa lama? Kalau dulu awal-awal butuh waktu berjam-jam ya, mungkin karena biasanya tuh isian buket itu mempengaruhi bentuk, dan bentuk itu nggak bisa asal bentuk aja, harus disesuaikan sama kondisi isinya. Jadi kurang lebih paling cepet itu 20 menit, itu yang simple. Kalau paling lama itu kurang lebih 45 menit 45 menit per buket. Terus keahlian yang dimiliki emang dari kecil apa perlu diasah? Kalau untuk emang kan bukan dari kecil ya, dari aku sendiri itu seneng yang berbau kreatif kayak gitu kan. Nah, kalau semisal untuk bikin buket ini berarti dari tahun 2017 ya. Awalnya berarti otodidak, cuma lihat di YouTube. YouTube juga nggak sepenuhnya banyak referensi. Kalau sekarang kan udah banyak banget. Kalau dulu itu kan masih terbatas. Dari situ karena banyak orderan, jadi berlatih. Makin banyak orderan, makin kayak udah terbiasa bikin buket. Jadi keahliannya ya karena apa ya? Karena diasah setiap hari sih kayak gitu, setiap hari Apa berlatih. saja bahan yang diperlukan? Buat bikin buketnya ya, kalau untuk bahan itu yang pertama berarti isiannya ya, yang kedua ada kertas kertas buket. Terus untuk bahan pelengkap lainnya kayak mungkin misal nanti ada tusuk sate, ada lem, ada isolasi, terus ada mungkin stiker ya biar lebih profesional, ada packingnya karena ini kan masih itu ya, jadi masih pakai plastik. Untuk lainnya paling pita gitu sih. Media yang digunakan untuk memasarkan produk? Kalau untuk media sekarang masih media online ya, lewat Instagram, TikTok punya, cuma nggak nggak terlalu aktif. Kalau dari IG itu rutin upload, ada 2 IG sih. Yang pertama Instagram untuk officialnya Knit Arts, yang kedua itu untuk seluruh katalog. Jadi kalau semisal ada yang nanyain katalognya dan lain sebagainya, itu nanti langsung diarahkan ke Instagram yang katalog. Untuk yang kedua WA ya, WA itu kalau semisal ada customer yang udah pernah order, kita di save nomornya. Nah dari situ diupload produk yang mau kita pasarkan, dari situ juga bisa sih, media online sih. Sasaran pelanggannya? Kalau untuk sasaran customernya ya, yang jelas itu anak muda. Sebenarnya pengennya anak muda, cuma nggak memungkiri ya, banyak orang tua yang pesen buat anaknya, apalagi kalau semisal graduation. Lah untuk sasarannya berarti orang-orang yang punya acara yang membutuhkan buket, kayak semisal lamaran, wisuda, terus ada lagi kelulusan ya, SMA, SMP, SD kayak gitu. Ada juga kalau untuk semisal kado ulang tahun itu juga. Nah, terus produk buket yang paling laku itu apa ya Kak? Kayak snack atau apa? Kalau untuk yang best seller itu yang snack ya, lebih ke snack. Cuma dari masing-masing jenis, misal yang kerudung atau yang bunga itu masing-masing ada best sellernya masing-masing sih. Ada misal kalau yang bunga itu yang petit itu yang 35.000 itu yang best seller. Kalau yang snack itu yang 35.000 juga, itu juga best seller. Ada juga yang 10.000 sih. Itu best seller. Untuk anak SD itu juga rekomend banget. Makasih ya Kak Udah. waktunya. Ya. Makasih waktunya udah bisa kita wawancarai, dan maaf ya mengganggu Enggak. waktunya. Maaf juga ya nggak di toko, soalnya lagi sensitif sih. Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama.